Hai guys, sesuai dengan judulnya, di video kali ini gue mau ngebahas hal yang lagi viral banget di dunia K-pop. Viralnya lagi-lagi negatif dan bikin malu kita K-popers. Awalnya gue gak mau bahas ini di YouTube karena gue udah bahas di TikTok, tapi ada beberapa orang yang nge-gift gue lewat scan barcode ini atau klik link Saweria yang gue taruh di kolom description sambil bilang, "Bang, nih tolong bahas," karena mereka nge-gift. Ya udah, akhirnya gue bahas. Oke, langsung aja kita bahas pembahasan kali ini. Yap, mungkin udah banyak banget dari kalian yang tahu bahwa baru-baru ini, 2 hari belakangan, beredar sebuah rekaman live TikTok dari beberapa manusia laknat yang menggunjingkan, ngata-ngatain, jelek-jelekin VBTS dan Jennie Blackpink. Nih gue akan sedikit kasih kalian cuplikan dari pergunjingan mereka. Silahkan didengarkan terlebih dahulu. Ampun, jagain teh. Emang enak dikasih yang bekas-bekas. Lu mau barang bekas enggak lu? Kan gitu kan? Bener Mam. Emang gak walaupun normal Emang gitu nggak mikir dia. Kayak ada yang, wanita yang ada di otaknya gini, jagain Taehyung ya. Ih, najis banget. Oh, geli banget Jagain aku kalau Taehyung sudah ya. baca kayak gitu. Taehyung anak baik. Kami titipin Taehyung kami dengan kamu. Ya Allah, geli banget aku. Ih, geli banget. Princessnya ini, jadi princessnya BTS. Ih, najis. Ya ampun, jagain Taehyung. Emang enak dikasih yang bekas-bekas. Nah, itulah sedikit perbincangan dari mereka. Gimana? Apakah kalian kesal mendengarnya? Sama, gua juga kesel banget. Sabar ya, gua harus nahan emosi dulu. Karena apa? Setahun yang lalu, gak sampai setahun kayaknya, intinya di tahun lalu, dunia K-pop atau K-popers itu sempat dibikin sangat amat malu oleh sekumpulan manusia yang bikin space di Twitter, merundung atau membuli seseorang bernama Safa, seorang K-popers bernama Safa, di mana dia mengaku dia nama akunnya bundanya titik-titik lah, bundanya seorang idol K-pop gitu, dan teman-temannya gitu. Dia ngaku, "Oh, gua polisi, ini gua itu," buat ngebully si Safa ini. Space itu viral di seluruh media sosial dan akhirnya K-popers dikata-katain sama non K-popers karena memang itu sangat memalukan. K-popers dibilang tolol, goblok, gila, halu, gak jelas gitu. Gue itu nggak bisa membela diri, emang tolol banget. Gue aja ngeliatnya malu gitu. Dan bahkan fandomnya orang itu, fandom orang yang ngebully itu, dia kan ngebully seolah-olah membela fandomnya. Orang-orang di fandomnya pun malu, anjing lu malu-maluin gitu. Karena hal tersebut akhirnya viral, itu akun kayaknya udah tutup akun dan malu dan lain-lain gitu ya. Gue pikir ya udah, itu semoga jadi yang terakhir kalinya dan gak akan ada lagi K-popers yang setolol itu, karena kita udah pernah lihat nih, itu hal yang sangat memalukan. Bahkan teman sefandomnya pun gak dukung karena saking memalukannya gitu. Tiba-tiba muncul lagi, bukan di space Twitter tapi di live TikTok. Yang mana live ini kalian bisa lihat nih juga sudah beredar di Twitter, bahkan di retweet atau di post oleh akun-akun besar. Ini yang salah satu yang ngupload adalah, atau yang nge-retweet adalah akun bola besar gitu. Dan banyak sekali akun-akun Twitter yang udah ngupload juga. Dan lagi-lagi K-popers dibikin malu. Bukan gue yang ngelakuin, tapi jujur gue juga ikut malu. Gue dengernya, apalagi ini menyangkut bias gue lagi, Jennie. Ini topiknya nggak jauh-jauh ya guys, masih berhubungan sama hubungannya V dan Jennie gara-gara kemarin mereka kepergok gitu. Sekali lagi mungkin lu masih nggak percaya itu beneran apa enggak. Ada yang bilang cosplay katanya. Padahal nih beredar video dari fans Prancis, memang itu V, dimana mereka bahkan minta tanda tangan ke V-nya langsung. Kalian bisa lihat video itu gitu. Jadi ya terserah lo mau percaya apa enggak. Udah, gue gak ngurusin itu. Gue mau ngurusin si orang-orang laknat ini. Bukan bocah masalahnya. Katanya bahkan pelakunya ada yang udah usianya lebih dari setengah abad, udah di atas 50 tahun, tapi mereka bergunjing, mereka ngata-ngatain. Ini yang dikatain bukan cuma, mereka kan mengatasnamakan mereka fansnya
Sebelum itu gue ngasih tahu ya, ini tidak dikualifikasikan sebagai fans beneran. Ini kita nyebutnya oknum. Kenapa gue nyebutnya oknum? Bang, kok nyebutnya oknum mulu? Karena lu nggak bisa ngatain ini di satu fandom, karena bisa jadi orang di fandom lu yang bukan bagian, misalnya lu bukan fandom ini nih, lu punya fandom sendiri. Orang di fandom lu juga ada yang kayak gini di masa depan, ngerinya, tahu nggak? Lu kan nggak kenal semua orang di fandom lu kan? Orang itu bisa ngaku gue fandom A, gue fandom B, gue fandom C hanya karena apa? Karena suka artisnya, paham kan? Jadi kita nggak bisa mengeneralisir gitu, mengeneralisir gitu. Ini tuh gue akan nyebut oknum. Oknum ini adalah menyebut dirinya ARMY, tapi ARMY pun nggak mengakui mereka gitu. Orang-orang ini ada salah satu akunnya namanya Bunda Tekuk, dan diketahui mereka itu shipper dari Taehyung, V, dan juga Jungkook, shipper garis keras. Ya, mereka banyak yang udah ibu-ibu dan mereka berharap V BTS itu gay bersama Jungkook. Aduh, sakit kepala ngasih lu denger ya. Gue selalu ngomong ya, gue gak ada masalah sama orang yang LGBTQ. Gak ada masalah gue. Lo LGBTQ, gue gak akan tiba-tiba ke rumah lu, mukulin lu, marahin lu, gak ada. Ngusir lu dari Indonesia, gak ada. Tapi please jangan bawa orang untuk kayak lu. Atau maksa orang seperti kayak lu. Kalau lu suka idol K-pop dan lu adalah LGBTQ dan lu punya fantasy mereka juga gay misalnya, ya buat lu aja anjing, jangan lu malah maksa itu benar gitu. Dan ketika idol yang lu suka itu ternyata nggak sesuai dengan fantasi lu, dia ternyata nggak gay atau nggak lesbi, lu malah marah, goblok lu namanya. Itu yang gue selalu emosi, kata gue. Sekali lagi gue nggak marah ya kalau lu LGBTQ, terserah lu, dosa-dosa lu gitu. Kalaupun lu percaya dosa gitu. Cuman kalau lu merasa idol lu juga sama kayak lu dan lu maksain itu, dan ketika itu nggak jadi kenyataan, ternyata dia straight, terus lu malah gunjingin dia, lu tolol gitu. Dan di situ kalian bisa denger kan, mereka kayak nyebut Jennie itu bekas, kok Vi mau sama barang bekas. Ini disebut oleh cewek ke cewek, anjing gak? Gak ada support, woman support woman tuh gak ada gitu. Masa cewek ngatain cewek? Gak ada manusia bekas ya guys. Even lu cewek udah nikah sama cowok, terus lu lu cerai, lu janda, lu bukan bekas. Gak ada manusia bekas. Yang bekas itu cuma barang, bukan orang gitu loh. Makanya nih gue denger ini gue yang kayak, udahlah, gue emosi idol gue dikatain. Gue emosi karena ini perkataannya goblok banget. Gue emosi karena ini bikin malu nama K-popers. Dan untuk ARMY, orang kayak gini lu cari ARMY rame-rame. Gak bisa orang kayak gini dibiarin. Fandom lu bisa malu gara-gara orang-orang kayak gini gitu loh. Padahal fandom lu baik-baik aja, orang-orangnya banyak yang waras-waras aja. Gue punya banyak teman ARMY. Lu lihat di pembahasan gue kemarin yang bahas Jennie V, di TikTok banyak banget ARMY yang mendukung Jennie V, banyak juga Blink yang mendukung Jennie V ini. Entah bener apa enggak ya, terserah lu mau percaya apa enggak. Tapi banyak banget yang percaya dan mendukung, normal. Tapi ada oknum-oknum tolol gini nih yang mesti diingetin, diberantas nih, karena bikin malu gitu. Yang bikin gue tambah kesel lagi adalah mereka bukan anak-anak coy. Kalau pas ketemu gue ternyata anak SMA 17 tahun, anak 15 tahun, anak 13 tahun yang otaknya belum jadi, gue masih biasa. Ibu-ibu bangsat, kata gue. Ibu-ibu mana di fotonya pakai kerudung anjing. Bingung gue. Maksud gue, apa cucunya tidak malu? Apa anaknya tidak malu? Apa suaminya tahu kalau dia ternyata pingin idolnya gay? Dan gue jadi bertanya, kalau ibu-ibu ini punya suami, apakah sebenarnya dia hanya menutupi bahwa dia sebenarnya tidak straight? Bingung kan? Jadi gue di sini benar-benar kecewa, gue marah. Ini orang goblok banget sih gitu. Dan lagi-lagi dipermalukan K-popers. Nih ya, kalau udah di titik seperti ini gak bisa ngebela coy. Lo mau debat gimana pun sama non K-popers. Gue ketemu teman gue non K-popers tuh, teman gue non K-popers, San, K-popers lagi-lagi gila nih San. Gue gak bisa bilang, wah enggak gitu, gak bisa. Emang tolol, gue aja ngerasa bilang emang tolol anjing, kata gue. Gue juga malu, kata gue. Gimana dong?
Ya itu aja sih yang mau gue omongin. Gue tuh di sini mau ngomong sama lu pada. Lu kalau halu, gini ya, kalau lu merasa idol itu adalah kepemilikan lu, barang lu siapa? Lu siapa? Lu merasa bahwa idol gue kan udah janji sama gue nggak bakal pacaran. Ya itu dulu anjir. Sekarang umurnya udah berapa? Simpel aja, gue seumuran sama Vi umur 28. Gue umur 28, Jenny umur 27. Coy, di Indonesia seumuran Vi, temen gue yang seumuran gue anaknya udah 2 coy. Yang cewek ada yang anaknya udah 3. Vi sama Jenny baru pacaran. Kalau misalnya benar ya, sekali lagi, baru pacaran belum nikah gitu loh. Emang mesti dirubah nih kultur tolol di dunia K-pop nih. Lu halunya udah kelewat batas, tau nggak? Lu nggak tahu kalau lu tuh salah gitu. Orang-orang kayak gini nih ngerasa kalau idol tuh kepunyaan dia. Kenal kagak padahal. Beli album juga belum tentu si anjing. Nonton konser juga belum tentu. Tapi idolnya pacaran, dia kecewa, dia marah, dia julitin, dia gibahin. Gue tuh masih gak habis pikir. Dia bahkan di situ ngata-ngatain bukan cuma Jenny. Ngatain Jenny udah salah ya. Dia ngatain V. Padahal dia ngaku fansnya V. Dan berani-beraninya dia bikin username Bunda Tekuk. Bunda, apaan anjing Bunda? Lu siapa? Vi kenal juga kagak. Ketemu lu juga paling lu. Nah gitu. Udah itu aja sih dari gue. Intinya di sini gue kesel dan gue bikin video ini untuk mengingatkan minimal penonton gue ada ribuan, belasan ribu sampai puluhan ribu. Gue punya subscriber ratusan ribu. Siapapun yang nonton ini, gue cuman mau ngingetin, be normal. Kalau lu udah sampai ke level tolol kayak orang-orang ini, lu nggak terima idol lu punya kehidupan pribadi, ke psikiater. BPJS tuh sekarang mengcover itu, jadi lu bisa ke psikiater. Segera ke psikiater atau psikolog karena ada yang rusak di otak lu, mental lu udah rusak men. Lu harus berobat. Karena kalau enggak, lu mati tolol nanti. Masa lu tolol gara-gara nge-K-pop gimana? Gak malu apa lu kalau tolol gara-gara nge-K-pop gitu ya. Jadi, yuk, masih ada waktu yuk. Mumpung masih ada umur, berobat, psikiater, psikolog. Semangat. Itu aja sih dari gua. Yang mau request bahasan lagi, request pertanyaan, nih, scan barcode atau klik link Saweria. Kalian bebas bertanya di situ, tapi sambil give gua. Oke? Sekian dari gua. Bye.